Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema Apakah Allah menciptakan kebaikan dan kejahatan? Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan agar almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Dan memang iya. Yang bikin orang Yahudi siapa? Yang bikin Nasrani siapa? Yang bikin maling siapa? Memang ada pencipta lain. Terus saya mau nanya, iblis yang bikin siapa? Biar apa dibikin? Suruh menggoda kamu. Malaikat yang bikin siapa? Untuk apa? Suruh mendukung kamu, kan gitu. Malaikat siap ya mendukung kita. Iblis tidak siap ya menggoda kita. Sehingga sampai sekarang iblis dan malaikat terus bertengkar di dalam hati kita. Siapa yang menang? Ya kadang-kadang malaikat menang, kadang-kadang iblis menang. Ketika kita ingin melacur, malaikat juga marah. Jangan Pak Kiai, kamu kan Kiai, masa melacur? Ini bisa murtad orang nih, gimana? Masa tokoh masyarakat begitu? Kata iblisnya, ya gak apa-apa lah, nggak ada yang tahu jam 3 malam kok. Ya, kata malaikat, lagi penyakit AIDS tersebar, kena penyakit itu lo mampus nantinya. Kata iblisnya, kata malaikatnya, jangan, itu kena kata iblisnya, ya pakai kondom juga bisa. Kata malaikatnya, kondom juga banyak yang bocor. Kata iblisnya, ya didobel aja. Berantem dia nih. Nah, disitulah makanya dalam psikoanalisis, ya, Sigmund Freud sendiri bersama dengan Alfred Adler, muridnya itu, ya, sekalipun mereka berpisah tapi ya masih sebagai pendiri juga psikoanalisis, yaitu antara ego, super ego dan ide itu semuanya dimanage dengan baik. Ya, super ego itu selalu menjadi pemisah dan penentu. Kita hadirkan ego kita dengan itu kan selalu berbeda pendapat semacam itu. Iya, dan akal kita juga tumpul. Percaya Pak, kalau kita lagi bersawat otaknya goblok. Betul Pak? Iya. Orang seberapa pinternya kalau sudah bersawat goblok. Masa depan sejengkal. Iya, anak istri lupa, betul nggak? Iya, itu macam-macam itu. Makanya begini, ujungnya yang penting begini, itu semuanya adalah sebagai permainan. That is the game, itu permainan. Ini nama hayatud dunya laibun walahun. Kalau nggak ada musuhnya, main apa kamunya? Main bola sendirian, lucu nggak? Saya taruh bolanya depan gawang, saya tendang, deng, gol kepala sendiri gitu. Ya orang gila itu namanya. Itu kalau nggak ada musuhnya ya namanya bukan permainan. Kalau bermain ya bisa kalah bisa menang. Nah, disinilah makanya yang hebat itu bukan orang yang tidak berdosa. Yang hebat itu adalah orang yang berdosa dan bersegera meminta ampun. Nih kata Rasulullah, "Lau lam tudnibu la dhahaballahu bikum wa jaa bil akharin yudribuna wa yastaghfiruna thumma yughfarun." Andai kan kamu tidak berdosa, dipaihan kabeh sia teh. Ya kan? Wa yati bi khalqin jadid, dan Allah bikin makhluk yang baru, yudribuna yang berdosa, wa yastaghfirun dan mereka meminta ampun, fayughfarun dan mereka diampuni. Itu yang hebat. Jadi kita ini istighfar itu, meminta ampun itu sebagai suatu ibadah yang paling penting. Mana lagi? Nah, ketika dalam pertempuran, ketika sudah meh kalah, kayak sudah kuat nih,
ada anak sumpah tahan deh, soalnya cantik banget ceweknya tuh, gimana sih lihat punya mulus lagi begini, waduh bangsa Seventeen aja lah kira-kira gitu, udah bergetar gitu. Jangan segan-segan, jangan malu, menjeritlah di hatimu yang dalam, panggillah Tuhanmu, ya Allah tolonglah aku. Itu aja kok, sudah banget sih. Ini kan di Al-Quran kan diceritakan bagaimana Nabi Yusuf tergoda dengan Zulekha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha wa khalaqatil ababa wa qalat haytala. Ada yang pintar juga di sini. Hebat ya, hebat dah ya. Iya. Jadi Yusuf sudah bergetar lututnya, sudah bernafsu. Zulekha sudah geram sekali. Wa khalaqatil abab, sudah pintu dikunci semuanya. Wa qalat haytala, ya Yusuf buat kamu semuanya. Sok. Mangga jadinya. Haytala kan bahasanya mangga. Mangga sok, like naos ya. Ya Allah ya Rabbi. Kan tidak terjadi laula an ra'a burhana rabbi. Allah datang menolong. Itulah kita harapkan pertolongan Allah datang pada detik-detik terakhir kita selamat. Makanya jangan malu, jangan segan, segera panggillah Allah, menjeritlah di hatimu yang paling dalam, ya Allah tolonglah hambamu ini. Betul gitu kira-kira. Jadi tidak usah mikirin Allah bikin jahat, udah bukan urusan kita, cuma itu semua milik Allah. Mau diapain terserah dia dong, gimana lagi? Imana aingnya, pada dirusak, pada dicor, terserah urusan apa, rumah-rumah saya sendiri kok. Jadi kalau Allah sebagai pemilik, ya tidak ada gugatan milik dia semua kok. Betul nggak? Jadi sekarang begini aja, yang penting bukan peran di dunia ini sebagai raja. Ini bermain nih, bersandiwara. Inamal haidud dunya laibun walahun. Kita adalah bersandiwara. Kalau bersandiwara tentunya kan gak mungkin jadi raja semua. Ada yang jadi raja, ada yang jadi babu, ada yang jadi prajurit, kan begitu. Nah, kita nggak usah berebut menjadi dalam berebut peran, ya kan? Tapi kita berebut, jangan berebut posisi, tapi kita lebih berebut fungsi, dan kita bukan bangga dengan peran kita sebagai raja, sebagai orang kaya. Biarpun dalam bermain kita sebagai tukang beca, jadi kuli yang dipukulin, nggak ada masalah dalam bermain mah. Yang penting how to be the best actor. Bagaimana Anda menjadi pemain yang terbaik. Sekalipun jadi tukang pilihan begitu kira-kira. Paham nggak? Ya belum tentu yang jadi raja itu bayarannya murah. Yang jadi raja mah 1 juta. Nah yang jadi tukang beca ini 1 miliar bayarannya. Yang jadi mendapat piala citra itu adalah pemain watak. Itulah makanya konsekuen dan konsistensi dalam kita bermain. Kita nggak usah menjelek-jelekin orang jelek, ya kan? Nggak usah menyalah-nyalahkan orang salah. Itu kita buktikan saja. Inilah kebenaran, inilah kebaikan. Kita buktikan dengan diri kita sendiri. Nanti orang lain mah akan meniru perilaku kita, bukan mendengarkan ucapan kita. Kita sering tertipu loh. Ada mubalek cerita, bapak-bapak sekalian, istri kita adalah titipan Allah yang perlu kita sayangi, kita cintai, kita bahagiakan, kita berikan segala-galanya. Dia wah hebat banget. Begitu ditiliki di rumahnya lagi mukulin istrinya. Bener gitu tuh. Iya dong. Jadi kita menilai orang itu bukan dengan omongannya, kita lihat perbuatan sehari-hari. Betul nggak begitu? Ya iya. Jadi yang hebat itu gimana? Khairukum anfa'ukum linnas. Yang paling hebat, yang paling bermanfaat, itu aja kok. Ya kan, setuju. Jadi nanti Anda bagaimanapun juga, bahkan dalam beragama ada orang sering menyalahkan orang lain, kafir, murtad. Itu karena persepsi kamu. Ini batal, tidak batal, ini haram, ini
Lah itu bukan itu agama. Agama silakan ya, Al-Qur'annya ada. Nabi tidak pernah menafsirkan Al-Qur'an. Nabi bukan mufassir Al-Qur'an. Nabi itu hanya menyampaikan saja. Fabaligh ma ujiya ilaik, apa sampaikan saja. Betul enggak? Fadzakir innama anta mudzakir, silakan sampaikan aja. Lasta alaihim bimusaitir, kamu tidak bisa maksa. Udah itu mau ya waman syafal yu'min waman syafal ya mau percaya silakan, kayak udah. Itu aja kok. Nah, nanti beda persepsi itu jangan menjadi pertengkaran. Orang beda menafsirkan itu silakan. Tapi apa yang Anda yakini, jangan katakan ini yang benar, yang lain salah. Itu inti persoalannya. Yang ini mengatakan ziarah kubur benar, ini bilang musyrik. Yang bilang musyrik ya persepsi dia, yang bilang baik ya persepsi dia. Betul nggak? Oke, kita gambar lagi. Ada perempuan lewat. Sok saya nanya nih. Perempuan lewat aja. Katakan namanya Juleka lah. Juleka atau Zulekha? Juleka dah. Ini di depan sama Pak Tentara, semua ajengan, sama Pak Jahmat juga ngeliat. Ini dari semua orang nih, 15 orang nih, beda-beda pendapatnya. Ini bukan fikih ya, tapi perempuan. Kan lebih jelas. Bokongnya, betisnya, rambutnya, kelihatan kan? Fikih kan nggak kelihatan. Ada yang bilang cantik jelita, ada yang bilang sedang-sedang saja. Ada yang ya lumayan tuh memang ditendang jaran mah. Gitu. Ada yang bilang sayang tapi jalannya agak meceng dikit gitu. Ini pinggulnya bagus cuman bokongnya kurang melengkung nih bokongnya. Macam-macam lah gitu. Yang pasti penilaian mereka ini adalah ditentukan oleh latar belakang pengalaman masing-masing. Imam-imam juga begitu dong. Manusia juga kok, memang Tuhan mereka. Pengalaman berbeda, intelektual berbeda, umur berbeda, pasti hasilnya berbeda. Nah ini Pak Tentara bilang, waduh cantiknya bukan main. Udah pantas yang lama dengan suku Asmat. Pak Ahmad, ya goreng patut ya sama. Ya pantas dia sudah pergi kemana-mana. Ya kan, ya saya yang lama di Perancis, lama di Belanda, nggak saya kasih nilai dah kan gitu. Bandingkan dengan saya, kan begitu persoalannya. Jadi ketika ada ini mengatakan haram, ini haram, udah jangan bertengkar dalam urusan fikih. Ya fikih nih, hukum nih. Jangan sok bertanya. Tolong pakai etika, sopan santun, jangan bertanya yang benar mana. Sebab nanti akibatnya menyalahkan mazhab lain. Itu loh. Apalagi bukan salah, bid'ah, musyrik, murtad, kafir, lo ngeri saja begini nih. Disuruh siapa begitu? Jadi kalau dalam beragama, berhukum, berfikih, itu alasannya apa gitu aja kok. Bagi alasannya kola sampai asal KB kolaika ya. Bahkan kola sih ya sudah, berarti ada alasannya, silakan gue jalan. Saya kira begitu. Mazhab Syafi'i, orang nanam cabai, nanam bawang, nanam semangka nggak perlu zakatan, nggak ada zakatnya. Itu pendapat Syafi'i. Abu Hanifah mengatakan wajib zakat juga. Ya sudah, jangan mengatakan mana yang benar. Kalau yang benar yang tidak zakat berarti kan menyalahkan mazhab Abu Hanifah. Gimana lagi? Pakai etika dong. Tolong, orang yang suka menyalahkan itu nggak pakai etika. Mana ada sih orang yang senang disalahkan? Ada di sini. Kita menegur dengan baik-baik saja tersinggung. Apalagi dengan bertolak pinggang, dengan mata melotot, kafir, musyrik. Ini kan jadi bikin marah orang. Saya negur imam bacanya Fatihah salah jawab marah kok. Pak Imam punten, saya sanjung dulu loh. Tadi bacanya bagus, lagunya enak,
suaranya merdu. Cuma tadi baca Fatihahnya agak sedikit yang mungkin diperbaiki. Karena tadi saya dengar ya karena budu wa iya karena sta'inuh jinas ya sta'inih jinas. Baca nastai nih, nah saya bilang fil mudhari itu nggak ada majrur tuh, fil mudhari marfu. Jadi nasta'inu, begitu jomblo tuh pelanya bentak-bentak, kamu mondoknya berapa tahun bilang gitu. Padahal saya udah hapunten dulu, mohon maaf dulu, apa lagu salah, nggak sah sholatnya, ulangi lagi, gimana lagi. Tolong jangan memposisikan dirimu mengontrol kebenaran di dunia ini. Kita semuanya tidak pernah meyakini mana yang benar. Hanya kita berdoa sekalipun kita habis sholat. Begitu assalamualaikum Rabbana taqabbal minna sholatana. Mohon diterima, itu aja kok. Tolong, bahwa pertengkaran tidak ada untungnya. Dan kita menjadi terganggu. Kalau kita sampai perang saudara, sekarang infrastruktur yang dibangun jembatan bisa hancur semalam. Betul nggak? Makanya kita harus bisa menjaga diri, tolong jaga persatuan dan kesatuan. Persoalan dia salah benar, biarkan serahkan kepada Allah saja, karena Allah juga mengatakan innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Allah yang menentukan nanti di hari kiamat siapa yang masuk surga, masuk neraka, siapa yang salah, siapa yang dimaafkan, siapa yang dihukum. Itu Allah yang menentukan, bukan kamu yang menghukuminya. Betul? Setuju gitu? Oke.